Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nodi Channel di sini yang akan membahas tentang peternakan ayam kampung. Yang menjadi topik kita pada kali ini ialah cara merawat anak ayam yang baru menetas agar tidak mati. Dan tips ini saya peruntukkan untuk peternak yang skala rumahan yang mungkin punya anak ayam sekitar ya jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Dan supaya anak ayam itu tidak mati alias tidak kita tidak gagal dalam merawatnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut yang akan kita bahas. Pertama, bebas gurem. Sebelum anak ayam itu menetas, sekiranya Anda memeriksa terlebih dahulu apakah keadaan telur aman dari gurem atau kutu ayam. Jadi sangat penting bagi Anda untuk memeriksa keadaan telur sebelum menetas. Anak ayam yang terserang gurem atau kutu ayam pada saat menetas akan mengalami malnutrisi atau nutrisi yang dibawanya dari dalam cangkang telur akan dihabiskan oleh kutu. Maka dari itu, tugas Anda sebagai peternak yang memelihara ayam kampung yang tidak menggunakan mesin penetas atau menggunakan induknya untuk menghasilkan DOC, maka Anda harus selalu memastikan telur yang dieramis induk menetas dalam keadaan bebas kutu. Yang kedua, pemisahan dari induk. Agar anak ayam tidak mudah mati, lakukan pemisahan dari induknya saat 15 jam setelah menetas. Waktu mengambil anak ayam dari induknya pun harus diperhatikan. Sebelum mengambil anak ayam, pastikan bulu anak ayam yang terakhir menetas sudah benar-benar kering atau kira-kira 15 jam dari anak ayam yang terakhir menetas itu. Karena pengambilan anak ayam yang terlalu cepat dapat mengakibatkan anak ayam mengalami cacat fisik. Misalnya, terkadang masih ada beberapa organ tubuh anak ayam belum sepenuhnya berfungsi saat baru-baru menetas. Jadi pada saat kita mengambilnya dalam keadaan seperti itu, terkadang kakinya jadi bengkor atau dia malah tidak bisa tumbuh dengan normal. Jadi Anda perlu memastikan terlebih dahulu apakah anak ayam itu sudah benar-benar kering sebelum mengambil mereka dari induknya. Itu tadi yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, sediakan tempat yang dapat menghangatkan anak ayam ketika malam hari. Tentu saja berbeda dengan peternak yang skala besar ya, yang menggunakan misalnya inkubator DOC atau pemanas-pemanas lainnya. Bagi kita yang peternak skala rumahan, kita perlu mengerti keadaan suhu yang dibutuhkan si anak ayam. Jadi ketika malam hari anak ayam yang dipisahkan dari induknya itu membutuhkan kehangatan. Kita tahu bahwa kita telah memisahkan dia dari induknya, berarti kita harus siap memberikan segala yang dibutuhkan oleh DOC. Jika Anda belum bisa menyediakan inkubator yang biasa yang admin sarankan yang dapat menghangatkan DOC itu sebaiknya gunakan tempat alternatif seperti misalnya kardus, baskom atau alat lainnya yang kiranya dapat menghangatkan DOC saat malam tiba. Jika misalnya Anda menggunakan kardus atau baskom, jangan lupa beri skampadi atau jerami kering pada sebagai alas untuk DOC. Jadi DOC dapat tidur tanpa gangguan dari kotorannya sendiri. Jadi memang Anda perlu menyediakan dua tempat. Misalnya kalau di siang hari anak ayam jadi kalau misalnya di siang hari anak ayam makan di kandang pembesaran dan malam hari dia kembali tidur di
baskom atau kardus yang kita gunakan. Itu tadi yang ketiga. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, yang bagian keempat, ya sediakan tempat atau kandang biasa untuk anak ayam di siang hari ya. Jadi agar anak ayam ini dapat hidup dengan maksimal, dapat tumbuh dengan maksimal, Anda harus menyediakan 2 tempat. Jadi ketika malam hari dia berada di baskom atau kardus, dan ketika siang hari dia dilepas di kandang DOC atau kandang pembesaran yang memang spesial untuk dia berlari-lari di siang hari. Jadi dengan begini anak ayam dapat tumbuh normal meskipun dia tidak bersama induknya, karena dia tetap memiliki ruang untuk berinteraksi di siang hari, dan pada malam hari dia tetap mendapatkan kehangatan yang dibutuhkan. Ya, itu tadi yang keempat. Sekarang kita ke tahap selanjutnya, kelima. Pastikan anak ayam tidak terserang nyamuk atau agas saat malam. Jadi tugas Anda yang mengambil alih dalam pengasuhan DOC ini, karena Anda sudah memisahkannya dari induknya, maka memang Anda harus bertanggung jawab. Kayak apa saja. Jadi jangan lupa memastikan kardus atau tempat ayam di malam hari itu harusnya bebas nyamuk dan agas. Anak ayam yang terserang nyamuk dan agas di malam hari bisa mendatangkan parasit. Anak ayam yang sering disengat nyamuk atau agas di malam hari bisa mengakibatkan tumbuhnya parasit pada bagian kepala. Biasanya parasit itu berbentuk pasif dan akan berkembang secara perlahan, sehingga ketika anak ayam berumur 1 bulan, anak ayam mengalami pembengkakan pada bagian-bagian kepala. Dan kebanyakan peternak baru menyadarinya saat anak ayam mulai mengalami pembengkakan itu terjadi, padahal gejala itu sudah terjadi saat anak ayam masih kecil. Itu tadi yang kelima. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Pakan harus sesuai standar. Kegagalan peternak dalam merawat anak ayam yang jumlahnya sedikit kadang dari segi pakan. Karena jumlah anak ayam tidak seberapa, maka pemiliknya hanya memberi pakan seadanya, padahal meskipun sedikit, nilai gizi yang dibutuhkan anak ayam tetap sama. Jadi Anda tetap harus menggunakan pakan komersial atau untuk starter, misalnya pur yang ya biasalah yang digunakan untuk para peternak ya. Jadi Anda bisa belajar sama mereka, karena saya nggak menyebutkan merek di sini. Jadi pemberian pakan selain dari pakan komersial akan mengakibatkan anak ayam mudah terserang penyakit. Jangan salah, ketika pakan tidak sesuai standar, maka anak ayam bisa terjangkit penyakit yang biasa disebut pulorum. Ya, itu kan ya namanya ya. Seperti yang sering saya lihat, bahwa anak ayam yang terserang penyakit pulorum ini tingkat kematiannya rata-rata hampir 100%. Jadi biasa tidak ada yang tersisa kalau dia udah terserang penyakit seperti ini. Itu karena terkadang antibodi ayam kurang karena pakannya yang tidak sesuai standar. Akhirnya penyakit-penyakit atau virus-virus yang berbahaya dapat menyerang dia ketika masih kecil. Itu tadi yang ke-6. Sekarang kita ke tahap selanjutnya, pemberian air minum menggunakan air yang telah dipanaskan. Anak ayam yang minum air yang memiliki kandungan zat kapur berlebih akan mengakibatkan penyakit mencret. Biasa kan melihat anak ayam yang masih kecil udah berbalur kotoran di bagian belakangnya. Itu karena air minumnya sebenarnya. Jika anak ayam terserang penyakit mencret, sudah pasti pertumbuhannya akan gagal dan akan terus tertinggal meskipun dirawat bersama dengan yang tidak kena penyakit mencret lainnya.
Oleh karena itu, lakukan pencegahan menceritakan sejak dari awal. Salah satunya, beri air minum dengan air yang bebas kapur. Tidak memiliki kandungan zat kapur yang berlebih dan aman untuk dikonsumsi oleh anak ayam. Sebaiknya air tersebut terlebih dahulu dipanaskan, lalu didinginkan, kemudian diberikan kepada anak ayam. Dan itu tadi yang ketujuh. Sekarang kita ke tips yang ke-8 ya, terakhir kali ini. Kayaknya ini ada yang susah banget. Oke, yang sekarang kita masuk ke beri pakan yang teratur dan secukupnya. Untuk pemberian pakan pada anak ayam yang baru saja menetas tidak boleh berlebih. Pakan yang tersisa akan nantinya berjamur dan tentu saja sudah tidak aman untuk dikonsumsi oleh si anak ayam. Jadi lakukan penghematan secara kasat mata. Jika pemberian pakan terlalu sedikit dan anak ayam masih terlihat lapar, ukuran pemberian pakan ditambah, begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya dia udah overdosis terus dikasih pakan terus, itu akan membuat ayam kehilangan selera makan. Jadi sebaiknya pakan dikurangi atau mungkin bisa dihentikan dalam waktu 12 jam. Terlalu lama ya, 6 jam mungkin bisa. Ayam kadang-kadang memang butuh lapar dulu baru dia bisa makan lagi. Untuk jadwal pemberian pakan pada anak ayam yang baru menetas, saya anjurkan itu pukul 9 pagi dan sorenya pukul 5 sore. Atau mungkin bisa Anda atur sesuai kesempatan Anda. Dan jadikan pola itu sebagai jadwal pemberian pakan pada anak ayam Anda hingga dia dewasa. Jadi jangan sampai jadwal Anda berlebih pada jadwal Anda, bentrok lah misalnya dengan pemberian pakan pada ayam Anda. Jadi atur sesuai kesempatan Anda. Misalnya Anda sempat memberi pakan di pagi hari, misalnya pagi-pagi sekali karena Anda mau kerja, dan setelahnya Anda pulang dari kerja misalnya jam 4 sore baru dikasih lagi. Begitu aja sesuai dengan kesempatan Anda. Dan sebenarnya kalau ayam itu diberi pakan terlalu cepat kadang-kadang juga beresiko. Tapi kalau misalnya itu kebiasaannya nggak jadi masalah, ayam itu lebih baik lebih baik lambat daripada cepat. Kebalik ya. Jadi menjadi peternak itu harus pintar-pintar sedikit melihat kondisi ayam. Dan semua itu harus dipelajari dengan mengamati keadaan. Jadi misalnya ayam Anda terbiasa makan lambat, dia terbiasa, gak jadi masalah buat dia. Karena dia tahu bahwa kalau jam ini dia lapar, sebentar dia akan kenyang, sekenyang-kenyangnya. Baiklah, mungkin pembahasan video kali ini cukup di sini dulu ya. Dan bagi Anda yang mungkin baru melihat video ini atau baru berkunjung di channel ini, jangan lupa terus mendukung admin dengan berlangganan video dengan klik button subscribe beserta loncengnya. Jadi ketika saya mengupload video-video terbaru yang mungkin itu tentang peternakan ayam dan pertanian atau mungkin peternakan sapi, Anda bisa mendapatkan notifikasi lebih cepat sehingga Anda tidak ketinggalan ilmu Anda kak ilmu dari saya. Ya, itu ilmu dari saya. Oke, senang sekali hari ini saya bisa mengupload video, dan saya akan usahakan terus untuk berbagi kepada Anda mengenai apa saja yang diperlukan agar peternakan kita menghasilkan uang dan itu bisa dijadikan sebagai mata pencaharian kita. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya untuk menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa lagi di video berikutnya. Salam peternak Indonesia.